Assalamualaikum Sobat Motoran. Kali ini saya akan kembali mereview perjalanan saya akhir tahun 2025 kemarin ke Flores ya. Ini yang akan saya tayangkan adalah jalur dari jalan Trans Flores menuju ke Danau Kelimutu. Ini di belakang saya, dan Putih Puput ya. Ini penampakannya jalurnya yang sangat syahdu, full dari jalur Trans Flores ke arah Danau Kelimutu. Baik teman-teman, video ini dimulai dari Wologai Junction ya. Wologai Junction atau Simpang Wologai. Ini termasuk di Kecamatan Wolowaru. Pertigaan ini kalau dari arah ND, dari arah barat itu sekitar 51 kilo ya. Kalau ke timur ke arah Maumere itu sekitar 85 kilo. Dan dari titik ini menuju ke Danau Kelimutu itu berjarak sekitar 10 kilo. Nah, ini teman-teman, saya lakukan perjalanan ini bersama teman-teman Kawasaki dan Honda ya, sebanyak 10 orang dengan 8 motor ya. Ini tepatnya di tanggal 24 Desember 2025 kemarin ya. Jadi perjalanan ini merupakan perjalanan yang pertama bagi saya dari Jogja menuju ke Flores Island. Dan ini hari ini memang kita baru saja sampai landing di pelabuhan ND, kemudian langsung reading ke arah Kelimutu ini. Setelah tadi pagi habis subuh kita mulai perjalanan ya. Jadi dari pelabuhan ND ke pertigaan Wologai tadi itu berjarak sekitar 51 kilo. Itu saya tempuh dengan perjalanan kurang lebih 2 jam ya, karena sambil berhenti juga take foto, kemudian kita melewati beberapa ada spot yang longsor. Dan ini kita sampai di Tugu Bikes Kawasaki teman-teman. Ini Tugu Bikes ini dibangun sekitar tahun 2006. Kita mampir di sini untuk foto-foto sebentar. Ini penampakan Tugu Bikesnya teman-teman. Penampakan Tugu Bikesnya dibangun bersama pemerintah Kabupaten ND dan Kampung Adat. Dan kita setelah foto-foto sebentar, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Danau Kelimutu teman-teman. Di depan saya ini Mas Purnomo ya, road captain kita. Kalau di akun Instagram Purnomo Parangtritis Beach, silakan nanti kalian bisa dicek. Dan alhamdulillah meskipun ini Desember ini, alhamdulillah kami tidak mengalami hujan ya. Tidak mengalami hujan, dan alhamdulillah kami bisa selamat terbebas dari hujan. Di suasana sangat cerah dan ini sangat amazing ya. Jalur di Kelimutu ini jalannya naik terus berkelok-kelok, dan di beberapa titik yang ada kotoran sapi kalau nggak salah ya, karena banyak orang yang pelihara sapi di situ. Ini kita terus naik teman-teman. Jadi di spot ini juga ada pemandian air panas ya. Cuman saya lupa namanya, coba nanti saya lihat lagi ya. Ada destinasi pemandian air panas. Jadi ND yang saya bayangkan itu jalannya tidak begitu bagus, ternyata di luar dugaan.
di luar ekspektasi saya, dan teman-teman. Jalannya mulus, lebar, memang naik turun karena kontur elevasi landscape ya. Cuman ada satu titik yaitu di KM 9 yang memang rawan longsor, dan andai kata longsor pun Pak Bupati langsung gercep untuk mengkondisikan agar bisa dilewati, karena jalan yang kita lewati tadi dari ND, ruas ND ke pertigaan Wologaya tadi itu merupakan Transflores ya, jalur utama dari ND ke Detusoko, ke Maumere, ke Larantuka. Jadi itu kota-kota terbesar yang ke arah timur ya. Jadi saya ulangi, di ND itu kota pahlawan ya, kota Pancasila. Kata di situ Soekarno waktu ditahan mengkonsep Pancasila. Kemudian ke arah timur itu nanti ada Detusoko, kemudian Maumere, kemudian baru di paling timur itu Larantuka. Dan ini view-nya sangat bagus teman-teman. Dan Danau Kelimutu itu ada di gunung berapi ya, di Gunung Kelimutu juga ya, dan ini gunungnya masih aktif. Ini alhamdulillah pemandangannya sangat menakjubkan, amazing. Sayang kalau jalan sebagus ini kita anggurin ya. Cuman saya sepertinya sampai detik ini sudah puas untuk bisa ke ND, ke Flores sekali ini saja ya. Ya mungkin besok akan kesini lagi setelah beberapa daerah yang lain bisa saya datangi ya. Mungkin Kupang, Makassar, kemudian Kalimantan, Lampung. Sayang itu beberapa daerah kita di Indonesia sangat bagus punya tidak kita datangi. Jadi itu teman-teman, pemandangannya bagus banget di sini. Dan ini hampir tidak ada, sangat jarang ditemui rumah ya, karena ini merupakan kawasan taman nasional ya, tidak boleh sembarang orang mendirikan hunian di sini. Meskipun tadi kita juga melewati beberapa hunian ya, hunian itu memang milik warga ya. Taman nasionalnya, pintu gerbangnya belum sampai ya kita. Mungkin nanti sebentar lagi kita akan sampai di pintu gerbangnya ya, coba nanti bagaimana. Ini teman-teman, indah banget view-nya, benar-benar sayang kalau kita tidak coba datangi di sini ya. Cakepnya Dirul Nurul. Kita masih lanjut teman-teman menyusuri jalan ke arah Danau Kelimutu, dan video ini full ya, full nanti dari pertigaan Wologaya tadi sampai ke arah, sampai kita sampai di parkiran Danau Kelimutu. Ini depan kita Mas Purnomo, ini pakai Versys 250 ya, RC kita ini. Ini seperti ini loh cantiknya pemandangannya teman-teman. Masya Allah. Sebetulnya sih di seluruh tanah air kita juga banyak ya pemandangan-pemandangan seperti ini. Cuman kalau bisa sampai ke NTT, ke Pulau Flores dari Jogja ini, dan teman-teman yang lain itu ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, rasanya luar biasa. Jadi kami berdelapan ini, 2 orang pakai motor Honda ya, yaitu CRF 250 sama CB 500. Yang lainnya itu pakai Versys 650 Mas Asep, kemudian Versys 250 itu Mas Purnomo di depan kita ini sama Tante Santi. Kemudian Z250 saya sama Pak Gun dan Om Eko ini pakai Ninja 250 Fi, tapi sudah dimodif ya, sehingga tidak terlalu bungkuk, sehingga dia dengan enjoynya saja itu bisa
reading. Ini teman-teman, di sana itu pemandangannya luar biasa. Ini di kanan kiri kita ini rumah warga ya, rumah warga. Sepertinya loh. Ya, karena ini kita belum masuk pintu gerbang Taman Nasionalnya ya. Mungkin sebentar lagi nih tuh kan banyak sapi ya dipelihara liar. Kemarin setelah cerita-cerita ada yang ini terciprat oleh kotoran sapi. Nah di depan kita ini Om Asep ya yang pakai 650 versus 650 dengan istrinya ya. Om Asep ini masih muda sih, baru 40 ya, sekitar 40 lah, jadi masih strong tenaganya. Kalau bisa berdua sama istri, wah ini cakep banget ini, swear ini. Jalannya begitu teman-teman, cakep banget, luar biasa pokoknya ini. Keren. Jadi ini jalannya naik turun, belok, makanya kita juga harus hati-hati untuk tidak terlalu tuh kan. Om Asep mau nyeruduk ke bahu jalan dia. Ya untung masih on control ya. Ini banyak kotoran sapi ya di sini ya. Tidak apa-apa ini karena peliharaan warga ya. Jadi ini di pagi hari, jadi belum banyak wisatawan yang ikut naik ke sini ya. Yang dari atas juga belum ada ya teman-teman. Indah banget ini. Jadi rencana kami hari ini itu setelah dari Kelimutu nanti mau langsung ke Maumere dan menginapnya nanti kita di Larantuka teman-teman. Jadi target kita hari ini pagi dari Ende langsung nanti menginapnya di Larantuka. Ya mudah-mudahan tidak sampai kemalaman banget ya. Ya kalau kita tidak mau mampir ya mungkin jam 2 jam 3 udah sampai ya, tapi kan kita harus istirahat juga, sholat, kemudian makan siang, dan ini kita malah mampir ke Danau Kelimutu ya karena kelewatan, dan memang ini sayang kalau dilewatkan tidak kita samperin ya. Danau yang sangat terkenal dengan 3 warna ya, 3 warna, dan menurut legenda ini memang warnanya memang berubah-ubah warna ya. Mudah-mudahan nanti kita di sana tidak kedahuluan dengan kabut ya, karena kalau suasana mendung seperti ini ada kabut kita nggak bisa ngelihat ya, yes. Dan di sana itu ada 2 puncak ya, yang satu puncak yang agak bawah itu lebih dekat, dan yang atasnya itu lebih jauh lagi, itu bisa langsung melihat tiga-tiganya ya, langsung indah banget. Masya Allah, keren banget teman-teman. Cakep. Itu Gunung Kelimutunya tuh kelihatan tuh, Gunung Kelimutunya. Ini loh, wah indahnya alam Nusantara. Cakepnya. Ini bangunan punya warga. Ini kita sampai di pintu gerbang Taman Nasional. Kita di sini bayar tiket
bayar tiket untuk masuk ke pintu gerbang Taman Nasional Danau Kelimutu. Dan gerbangnya bagus, megah ya teman-teman. Nah, ini untuk yang ngurusin tiket ini Tante Santi ini. Nah, kita di sini juga akan menyempatkan untuk foto-foto sebentar ya, foto-foto sebentar. Huhui. Oke teman-teman, setelah kita tadi foto-foto sebentar di gerbang Taman Nasional, gerbang tiket ya, kita lanjutkan perjalanan ke arah naik lagi, dan ini sudah semakin dekat dengan Danau Kelimutu, dan perasaan kita semakin bergembira ya, semakin dekat. Kayak apa di pertama kali lihat langsung Danau Kelimutu, dan ini ternyata habis gerimis teman-teman. Jalurnya basah, mudah-mudahan tidak hujan sampai di lokasi ya. Di depan saya ini adalah Om Gun, suaminya Tante Santi ya, dia pakai Y250 ori ya. Belum dia pakai, mulai naik lagi. Alhamdulillah ya Allah. Dan dia ternyata jago saat konri ya. Dia cerita kemarin sempat 140 km per jam di Flores. Gila. Itu di depannya adalah Tante Santi yang pakai versi 250 hijau ya. Ini hawanya mulai dingin ya teman-teman, mulai dingin. Sebetulnya dari naik tadi sudah mulai dingin, tapi di sini mulai makin terasa dinginnya. Dan cuaca alhamdulillah ini sangat cerah, dan perasaan kita makin gimana gitu, liar mendekati Danau Kelimutu untuk pertama kalinya kita lihat langsung, yang selama ini kita hanya lewat media sosial ya. Dan ternyata rute ke arah Kelimutu sungguh amazing bener ini teman-teman. Alhamdulillah banget saya dan teman-teman di sini tuh diberikan kesempatan untuk bisa di sini sampai di sini. Itu di sebelah kiri kita ada gunung, sepertinya itu Gunung Kelimutu ya. Gunung Kelimutu. Jadi di Flores ini ada beberapa gunung ya. Salah satunya selain Gunung Kelimutu yang aktif itu juga ada Lewotopi di dekat Larantuka. Wah, ini gunungnya kelihatan jelas banget ya teman-teman. Itu Gunung Kelimutu, jadi itu masih aktif ya gunungnya ya. Ini kita masih di pinggang di lereng gunung ya, dan ini merupakan jalan nasional ya, karena di kawasan Taman Nasional. Kita makin dekat ke lokasi dan suasananya nggak bisa diceritakan, pokoknya seneng gembira. Jadi kalau ada yang nanyakan capek enggak pak ketika touring seperti itu, jauh-jauh capek lah, tapi terobati dengan
pemandangan dan sensasi reading di sini. Dan kali ini saya pakai Z250 ya, Z250 naked ya, agar tidak terlalu bungkuk. Ini untuk stangnya saya kasih racer sehingga agak naik. Kemudian untuk shock belakang saya kasih lowering ya, sehingga agak tegak sedikit, sehingga saya benar-benar nyaman banget. Dengan tinggi saya 164, memakai Z250 ini sangat ideal. Dengan stang sudah saya racer, kaki saya bisa napak dua-duanya. Jadi untuk handling sangat kondusif, bisa terkontrol dengan sempurna. Kemudian di samping kiri kanan saya kasih box, kemudian masih ada lagi tank bag di tangki, kemudian ada tail bag juga di jok yang belakang. Jadi saya bawa perangkat untuk peralatan itu 2 box kiri kanan, 1 tail bag, kemudian 1 tank bag. Jadi cukup leluasa untuk membawa peralatan ganti baju, kemudian peralatan yang lain. Nah, di depan saya ini adalah Pak Joko ya, Mbak Santi ya, yang tadi pakai Versys 250, istrinya Om Gun. Di depan saya ini pakai CRF 250 ya, Om Rizky dan istrinya. Om Rizky dan istrinya ini pakai CRF 250. Jadi CRF ini tipe Honda yang memang bentuknya trail atau adventure ya. Jadi kalau ada jalan-jalan yang agak geroja, dia nggak peduli dan libas gitu aja karena shocknya tinggi ya. Kalau saya masih mikir-mikir ya, karena dengan dikasih lowering yang shock belakang saya itu posisi mesin agak turun ya, sehingga kalau menyentuh tanah itu yang paling pertama adalah baut tutup oli ya, sehingga itu berpotensi oli bisa bocor oli mesinnya. Saya cek kemarin itu ternyata paling potensial gaduk ya, istilah bahasa Jawa itu gaduk. Jalan itu kalau terlalu geronjal, mendapat geronjal itu ya yang bautnya itu. Nah, ini teman-teman, kita sudah akan masuk di parkiran Danau Kelimutu, dan ini kita sudah sampai teman-teman. Itu dia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita sampai teman-teman, finally kita sampai di Danau Kelimutu Flores untuk pertama kalinya. Alhamdulillah. Dan ternyata di sini juga sudah ada beberapa wisatawan nasional yang seduluan dari kita. Dan kita akan bersiap untuk naik ke Danau Kelimutu. Dan setelah kita tadi sampai di parkiran, kita bisa langsung naik ya. Kita bisa pinjem ya tongkat seperti Tante Santi ini di depan saya nih. Tante Santi pakai tongkat. Jadi kalau ke arah Danau Kelimutu itu tidak jauh ya. Paling kita jalan hanya sekitar 20 menit lah, 20 menit sampai ke atas ya. Jalurnya seperti ini ya. Itu di puncak yang pertama teman-teman. Kalau di puncak yang kedua ini masih tambah lagi sekitar 30 menit ya. Ini Tante Santi ini saya temenin naik duluan. Coba kalau bisa. Karena nanti keburu hujan nih, jadi ini sudah kelihatan mendung banget. Komplek Danau 3 warna. Nanti keburu hujan. Dan ini adalah papan informasinya ya, Danau Kelimutu. Tiwu Nuwa Muri Kofai, apa itu artinya? Tiwu Atambupu, Tiwu Atapolo. Jalur evakuasi.
The land of mystical beauty. Ya, akhirnya kita sampai di Danau Tiga Warna. Ini sementara kita ada di yang dua warna ya teman-teman, di dua warna, karena yang satu warnanya ada di sebelah sono lagi dan kita harus berjalan lagi sekitar 30 menit untuk ke puncak yang satunya lagi ya. Cuman karena keburu kabut dan hujan, akhirnya kami tidak bisa melanjutkan ke puncak yang satunya lagi karena kabut, hujan, dan dingin ya, sehingga kami terpaksa balik kanan. Tapi kami sudah sangat puas, bersyukur banget, alhamdulillah banget bisa sampai ke Danau Tiga Warna sejauh ini. Dan ini dari jalan setapak tadi itu, kalau kita ke puncak yang pertama kita ada Kamera akses on jalan ini. seperti ini ya. Sana dulu. Tok punya di sana. Masya Allah. Yuk. Ayo. Ini kamera on ini. Sana. Masya Allah. Sana. Ini kamera on ini. Masya Allah. Terbaik. Masya Allah. Subhanallah. Sampai juga ke Kelimutu, guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya liputan perjalanan kami bersepuluh dengan 8 motor, spot khusus dari Wologai Junction ke Kelimutu, Danau Kelimutu sepanjang 10 km. Dan setelah ini kita turun untuk melanjutkan perjalanan, nanti targetnya ke Larantuka. Oke, terima kasih, see you.